menghina, merendahkan, karena mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi kamu sebagai anak Tuhan Yesus, Jeff, kamu jangan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang lain, sekalipun dia memframing atau menghina, jangan balas. Nah, makanya kamu itu menyembah Tuhan Allah yang benar, itu Tuhan Yesus Kristus. Jangan kau menyembah tuntung buatan Tertullianus. Karena kalau kau menyembah tuntung buatan Tertullianus, maka memang mulutmu itu akan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Karena apa? Yang kau sembah itu doktrin buatan Tertullianus. Lalu kamu kenapa menolak ajaran dari bapak-bapak gereja? Berarti kamu bebal. Lah, saya tidak menolak ajaran Bapak gereja, karena Bapak gereja itu Tuhan Yesus. Oh, coba. Loh. Yesus sendiri yang bilang, aku keluar dan datang dari Bapa. Kamu kenapa bantah kalau Yesus itu mempunyai Bapa? Nah, kalau memang menurutmu Tuhan Yesus itu bukan Elohim itu sendiri, bukan Bapa itu sendiri, ketika Tuhan menyatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, lalu kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus? Karena dia mengaku dia itu anak Allah, Mesias. Hah? Karena dia mengaku anak Allah, Mesias. Di mana orang Farisi mengatakan kamu mengaku anak Allah, maka kau harus disalibkan. Di mana tertulis? Kan karena ada di hukum Taurat yang mengaku Allah lain. Jangan mengaku sebagai Allah, kan? Ada di hukum Taurat, kan? Makanya orang Farisi itu sebagai di mana tertulis yang di dalam Alkitab, dengar dulu, di mana tertulis dalam Alkitab orang Farisi mengatakan karena kamu mengaku anak Allah maka kamu harus dibunuh atau dibumbun. Di mana tertulis? Emang orang Farisi yang menyalibkan, bukan Roma. Lah, yang menghasut orang Roma siapa? Orang Farisi. Makanya kamu belajar. Aduh Tuhan, iya, tolong. Tapi Farisi, bukan Farisi yang menyalibkan, tapi Roma. Pontius Pilatus aja mengatakan bahwa tidak ada kesalahan apapun yang didapati dalam diri Tuhan Yesus. Iya tahu, tapi kan bukan Farisi yang menyalibkan, tapi dari Roma sendiri. Yang mengeksekusi memang tentara Roma, karena orang Farisi itu di bawah kekuasaan orang Roma ya. Tetapi yang menghasut supaya Tuhan disalibkan kan orang Farisi. Ya, kamu gimana sih? Aduh Tuhan tolonglah. Iya betul, dengar dulu, jangan dikit. Bentar, oke. Aduh terus Tuhan. Ini coba kamu baca 1 Timotius 2 ayat 5. Sebentar, ini pertanyaan saya, kamu bisa jawab nggak? Di mana orang Farisi berkata, ya, karena kamu mengaku anak Allah maka kamu harus disalibkan? Di mana tertulis? Ya nggak ada. Ya terus kenapa kamu menambah-nambah ayat Alkitab? Yang mana aku bilang? Loh tadi kamu bilang, kan aku bilang gini, kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus kalau memang Tuhan mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ya aku keluar dan datang dari Bapa. Lalu orang Farisi mengatakan, oh, karena kamu mengaku anak Allah maka kamu disalibkan. Di mana tertulis seperti itu? Kan karena Yesus mengaku dia anak Allah. Iya, di mana tertulis? Bentar. Iya, Jeff Colby. Di mana tertulis dalam Alkitab orang Farisi berkata, karena kamu mengaku anak Allah maka kamu harus disalibkan. Kamu harus dihukum mati. Di mana tertulis? Enggak ada. Lalu kenapa kamu menambah-nambah ayat Alkitab? Dengar Jeff Colby ya. Alkitab berkata, firman Tuhan ya tertulis di Wahyu 22, barang siapa menambahkan dan mengurangi firman Tuhan akan terkutuk, akan dapat malapetaka. Sedangkan kayak gitu Mikana, kan tadi kan pertanyaanmu kan kenapa? Iya, di mana tertulis orang Farisi berkata ya? Tadi kan pertanyaanmu. Bentar. Tunjukkan dulu dalam ayatnya. Iya, di mana tertulis? Kenapa Yesus disalibkan? Kamu bilang gitu kan? Nah, kenapa Tuhan disalibkan sama orang Farisi? Karena dia mengaku dia anak Allah. Itu jawabanku. Di mana tertulis orang Farisi berkata kamu harus dihukum mati karena kamu mengaku anak Allah? Kan pertanyaanmu kenapa Yesus disalib oleh orang Farisi? Karena dia mengaku anak Allah. Itu jawabanku, karena memang Yesus. Iya, di mana tertulis? On cam kamu, kenapa? Malu kamu? Sekarang saya balik tanya kamu, kenapa Yesus disalib? Karena dia mengaku adalah Elohim itu sendiri. Ya Bapak udah sama aja. Ya udah, tapi mana ayatnya Yesus mengatakan bahwa karena Yesus mengaku Elohim itu sendiri maka dia disalib, mana? Oke, betul ya. Jadi gini, kamu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu kan nggak sesuai, ya. Kalau saya sesuai firman Tuhan. Anda jawab pertanyaan Anda. Ya makanya dengar, makanya kau on cam, jangan kau malu. Kau turunin kau nanti, ngeyel kerjaanmu, ya. Begini teman-teman ya, jadi Jeff Colby ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya sesuai dengan data. Nah, kita harus tahu dulu Elohim itu siapanya orang Israel, siapanya orang Farisi, bapaknya orang Farisi, ya. Firman Tuhan tertulis di Yohanes 8 ayat 41. Orang Farisi berkata, ya, orang Yahudi berkata, Yohanes 8 ayat 41.
Bapa kami satu, ya. Bapa kami satu, yaitu Allah, Elohim. Jadi Elohim, Allah itu, ya. Kalau Elohim kan dalam bahasa Ibrani, Allah dalam bahasa Arab, ya. Nah, Allah itu, Elohim itu adalah bapaknya orang Israel. Nah, sehingga kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Farisi? Ini kita baca Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 sampai 30, Tuhan Yesus mengaku Dia adalah sang pemberi hidup kekal. Dia satu dengan Bapa. Ketika Tuhan mengatakan, kan kau kembali, ya makanya dengar. Kasih jawaban. Ya, dengar dulu ya. Yohanes 10 ayat 30, Tuhan berfirman, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah, menyamakan dirimu dengan Bapa, karena Allah itu adalah Bapanya mereka. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus disalib, karena Dia menyatakan atau menyamakan dirinya dengan Elohim, dengan Bapa itu sendiri. Mana kata salib? Ada. Itu pertanyaan tadi ke saya. Oke. Ya, itu orang Yahudi berusaha membunuh Tuhan Yesus. Lalu di Markus 14. Markus 14 ayat 60 sampai 65, ya. Maka imam besar bangkit, berdiri tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi di sini Tuhan salib. Mana kata salib? Lah, dihukum mati itu bukan salib. Bukan kan disalibkan. Pertanyaanmu salib. Enggak, saya tanya dulu. Mana ayatnya? Jadi Tuhan Yesus ketika dihukum mati bukan dengan cara disalibkan. Kan kata salib, saya nggak bermasalahkan hukum mati. Tuhan Yesus dihukum mati bukankah dengan cara disalibkan? Iya, tapi kan kamu pertanyaanmu ke saya tanya jadi balik, terus kenapa kamu menyangkal? Kan Tuhan Yesus itu disalibkan. Enggak, saya nggak menyangkal bahwa ya, dihukum salib itu kan dengan cara hukum salib. Gimana sih kamu ini? Aduh Tuhan. Kau tanya ke saya tanya balik. Mana perkataan itu di ayat Alkitab kamu? Pergilah ya. Kamu bertobat ya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan diusir. Karena itu bukan kata saya. Tuhan Yesus akan mengusir anak-anak durhaka ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus itu mengusir orang-orang durhaka seperti kamu ya. Kamu memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan. Ternyata di atas Tuhan Yesus masih ada yang lebih tinggi ya. Kamu harus sesuai imannya dengan orang Israel. Orang Israel imannya itu ya, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ditegaskan lagi firman Tuhan di Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan, hormat, dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kredo iman orang Israel itu Tuhan Allah itu Esa, mono, echad, tunggal, bukan tri, bukan dwi, bukan four, bukan five. Nah makanya di dalam pikiranmu kan di atas Tuhan Yesus masih ada lagi lebih tinggi, yaitu Bapa. Nah siapa Bapamu itu? Bapamu siapa? Ya, karena gini, ada dua Bapa. Bapa sumber segala kebenaran dan Bapa sumber segala dusta. Nah yang mana Bapamu? Bapa sumber segala kebenaran adalah Tuhan Yesus. Bapa sumber segala dusta adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Makanya kau hati-hati ya. Kau bilang ya di atas Tuhan Yesus ada lagi Bapa. Bapa yang mana? Tuhan Yesus adalah Bapa itu. Dia datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia, ya, sebutan anak domba Allah, anak manusia, ya, anak Allah itu sebutan. Bukan berarti ketika dia sebut anak domba Allah dia betul-betul domba, gitu loh. Hah? Oh iya ya. Ya seperti itu teman-teman, yang bertobat. Tuhan Yesus adalah segalanya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Dia adalah yang tertinggi. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja ya. Wahyu 19 ayat 16.
Kamu ini ya manggil-manggil Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi di atasnya masih ada lebih tinggi. Kamu berzina rohani. Ya, berzina rohani itu kalau kamu anggap Tuhan Yesus itu masih ada lagi lebih tinggi di atasnya. Nggak ada lebih tinggi di atas Tuhan Yesus. Dialah yang tertinggi dari segalanya. Dialah segalanya.